Sebelum mendengarkan firman ini, marilah kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin terlepas dari lingkungan sosial kita. Atau dengan kata lain, sistem sosial sangat menentukan. Mungkin kita dengan mudah mengatakan bahwa masyarakat adalah ciptaan manusia, tetapi itu adalah setengah kebenaran. Karena pada awalnya, masyarakat dibentuk oleh manusia. Tetapi selanjutnya, masyarakatlah yang membentuk manusia melalui aturan-aturan masyarakat yang bertambah dan berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Pada masyarakat modern sekarang ini, sekalipun kita diikat oleh norma yang mengatur hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat, tetapi selalu saja terjadi pelanggaran-pelanggaran hak, praktek-praktek ketidakadilan, dan permusuhan antar kelompok masyarakat. Semua ini dapat kita sebut sebagai kejahatan. Menurut Alkitab, akar kejahatan yang paling utama adalah ketamakan. Dalam hal ini, tamak akan harta dan kekuasaan. Roh ketamakan ini mewujudkan diri dalam bentuk persaingan yang sangat ketat di segala bidang kehidupan. Persaingan yang sangat ketat ini akan mendorong manusia untuk bersikap kejam, ketimbang mengasihi dan bermurah hati kepada sesama. Persaingan dalam masyarakat modern ini menjadi tidak manusiawi. Thomas Hobbes menyebutnya homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Bagaimanakah kekristenan melihat kenyataan ini? Kekristenan tidak menolak harta dan kekuasaan. Kekristenan tidak menolak persaingan. Harta dan kekuasaan haruslah menjadi alat untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesama. Demikian juga persaingan, bukan untuk membunuh orang lain, akan tetapi untuk saling menghidupi. Untuk itulah, firman Tuhan yang tertulis di kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 kembali mengingatkan kita akan pentingnya menghargai hak-hak manusia sebagai perwujudan kasih kepada sesama. Khotbah ini adalah epistel pada minggu ke-8 setelah Trinitatis pada tanggal 2 Agustus 2020 dengan topik melawan suap dan korupsi. Mari dengarkan, saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak-hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat,
dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kau tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, secara keseluruhan, di dalam nats ini kita mengetahui bagaimana Tuhan mengatur kehidupan umat Israel agar bertindak kasih dan adil kepada siapapun, bahkan terhadap alam dan ternak. Aturan-aturan itu adalah, yang pertama, jangan bersaksi dusta. Bersaksi dusta adalah menyebarkan kabar bohong dan berkata bohong dalam kehidupan sehari-hari maupun di depan pengadilan. Bersaksi dusta adalah perbuatan yang sangat tercela karena meresahkan dan merugikan orang lain. Nats ini juga mengingatkan supaya umat Israel jangan bergaul dengan para penyebar berita bohong. Yang kedua, menegakkan keadilan. Keadilan tidak memandang kaya atau miskin. Semua sama kedudukannya di hadapan hukum. Keadilan tidak boleh dibelokkan atas dasar belas kasihan kepada orang miskin. Kebenaran dan keadilan tidak boleh atas dasar imbalan atau suap. Yang ketiga, rasa permusuhan tidak boleh membelokkan keadilan. Kebencian dan ketidaksenangan secara pribadi tidak boleh membawa kita pada tindakan yang tidak adil. Yang keempat, apabila kita menolong orang yang kita musuhi atau yang memusuhi kita, ketika dia di dalam kesulitan, adalah bentuk penerapan kasih. Di dalam konteks ini, kita harus menerapkan kasih kepada seluruh ciptaan, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan yang kelima, jangan mengeksploitasi orang lemah yang miskin dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Justru mereka harus dilindungi dan dipastikan untuk memperoleh haknya dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, sudah sejauh mana kita menuruti aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari pada masa kini? Yang pertama, perihal bersaksi dusta. Fitnah dan berita bohong adalah peristiwa yang banyak merusak hidup persekutuan. Perpecahan di perkumpulan sosial dan bahkan di gereja sering diawali gosip yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bisik-bisik dan cerita bohong lama-kelamaan menjadi berita yang setengah benar. Memang di dalam kenyataannya, dunia tidak bersih dari kebohongan. Tetapi melalui firman ini, Tuhan menghendaki kita untuk mencegah kebohongan dan tidak mengambil bagian di dalamnya. Kita perlu menjaga hati dan mulut kita dengan benar. Hendaklah mulut kita senantiasa menyebarkan berita sukacita tentang kasih Allah. Yang kedua, perihal menyuap. Di dalam urusan sehari-hari, penyuapan nampaknya adalah sesuatu yang lumrah. Semua urusan mulai dari yang kecil sampai urusan yang skala besar, untuk melancarkannya tidak terlepas dari faktor uang. Bahkan tertangkapnya para pencari keadilan ketika bertransaksi dengan penegak hukum, sering kita lihat dan dengar melalui berita dan televisi. Masih banyak lagi kejahatan-kejahatan dengan memanfaatkan uang yang bertujuan untuk membelokkan kebenaran demi kepentingan si penyuap. Itulah fakta-fakta yang menjelaskan begitu sulitnya hidup di dalam kebenaran. Mungkin kita akan membela diri dengan mengatakan, bagaimana bisa menghindar dari suap jika sistem yang memaksa? Injil Matius pasal 13 ayat 41 mengatakan sebagai berikut. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Artinya, yang menerima penghakiman dan hukuman dari Tuhan adalah keduanya, si pelaku suap dan pihak yang memaksa si pelaku itu untuk menyuap. Dan yang ketiga, perihal keadilan. Keadilan tidak boleh memandang muka. Keadilan tidak boleh dilecehkan dengan tindakan maupun desakan orang banyak. Pengaruh pendapat umum
atau karena rasa kasihan terhadap orang miskin. Keadilan juga tidak boleh dibelokkan karena kebencian akibat permusuhan. Malah sebaliknya, musuh harus diampuni, tetapi tidak ada ampun untuk pelanggarannya. Inilah awan-awan yang menutupi rumah keadilan kita pada saat ini. Yang keempat, perihal bagaimana memperlakukan orang miskin. Faktanya kita masih melakukan penindasan dan perbudakan dengan modus-modus yang baru. Mengeksploitasi orang miskin, orang tertindas dengan tujuan mendapatkan uang adalah penjajahan gaya baru. Mempekerjakan orang melebihi jam kerja yang layak dan menggajinya di bawah UMR adalah bentuk perbudakan gaya baru. Penjajahan dan perbudakan pasti menciptakan hubungan kemanusiaan yang tidak setara. Si penjajah dan tuan tidak mungkin melihat si terjajah dan budak sebagai sesama. Si terjajah dan budak berubah menjadi objek, dan itu tidak manusiawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mungkinkah aturan yang diperintahkan Tuhan ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita saat ini? Pandangan utopis mengatakan sangat mungkin jika manusia mau. Kenapa tidak? Sedangkan pandangan fatalis mengatakan sama sekali tidak mungkin. Manusia adalah makhluk yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Manusialah yang harus menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ikutlah arus supaya selamat. Kedua pandangan ini harus kita tolak. Sikap Kristiani kita adalah realisme yang berpengharapan. Dengan realisme, kita sadar akan keterbatasan kita. Dunia tidak bisa kita ubah sendirian. Namun di dalam keterbatasan itu kita harus senantiasa berpengharapan. Sekalipun kita adalah manusia yang terbatas, kita mempunyai Tuhan yang berkuasa mengubah dan memperbaharui segala sesuatu. Wahyu pasal 21 ayat 1. Di dalam sikap realisme yang berpengharapan itulah kita memperlengkapi diri kita untuk menjadi rekan sekerja Tuhan yang adaptif dengan dua prinsip yang utama, yaitu yang pertama, membangun integritas. Harus jujur dan setia kepada Tuhan. Harus bertahan menjadi domba di tengah serigala. Dan prinsip yang kedua, menjauhkan diri dari persekongkolan cemara. Kedua hal itulah yang tidak dimiliki oleh Ananias dan Safira, sehingga mereka berani melakukan persekongkolan jahat untuk membohongi dan menipu Tuhan. Sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang menjadi evangelium pada minggu ke-8 setelah Trinitatis pada tanggal 2 Agustus tahun 2020. Marilah kita sambut ajakan Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya. Bersama Tuhan Yesus yang telah menebus kita dari perbudakan dosa, kita pasti bisa mengubah dan membaharui dunia dan menatalayani dunia berdasarkan aturan yang diberikan Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan dan memampukan kita. Amin.